Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi Indriani, NIM 28925110044, Prodi Manajemen Plus Mata Kuliah Manajemen Operasional tentang Strategi Sumber Daya Manusia, tugas ujian akhir semester. Yang pertama, menciptakan SDM dengan keunggulan bersaing. Arabian Airlines dengan menggunakan komputer monitor yang dipadu oleh pramugari secara sopan dan baik untuk melayani penumpang selama perjalanan udara, di mana tiap penumpang dapat memonitor setiap wilayah atau kota yang dilalui rute dengan komputer yang ada di hadapan tiap-tiap penumpang. Sehingga penumpang dapat memonitor mereka berada di saat itu dengan pemberdayaan pramugari seperti ini menjadi daya tarik sendiri untuk memberikan kepuasan bagi pelanggan-pelanggan dan merupakan keunggulan bagi Arabian Airlines di dalam merebut segmen pasar penerbangan untuk rute Asia Tenggara ke Eropa. Singapore Airlines dengan layanan pramugari yang sangat familiar pada penumpangnya dengan cara dalam waktu singkat mempelajari latar belakang para penumpang atau childhood, sehingga setiap penumpang eksekutif kelas yang jumlahnya lebih kurang 5-10% dari semua penumpang dapat dihafal dengan baik nama-nama kecil para penumpang eksekutif tersebut. Dan sesuatu yang menurut pramugari belum serasi langsung dibenahi dengan cara antusias sehingga mereka merasa puas selama dalam penerbangan. Salah satu cara ini menjadikan Singapore Airlines sangat populer bagi pelanggan-pelanggannya. Ada pelanggan datang ke kantor IBM, baik di kantor pusat atau head office maupun di kantor cabang atau branch office. Apabila ada pelanggan atau tamu ingin sesuatu atau bertemu dengan divisi yang perlu dihubunginya jika berpapasan atau bertemu salah satu seorang satpam atau office boy akan langsung dilayani secara antusias, akan diarahkan ke tempat yang dimaksudkan oleh tamu atau pelanggan tersebut, sehingga tamu atau pelanggan tersebut tidak merasa kebingungan dan akan merasa puas karena semua karyawan antusias menerimanya. Perilaku demikian memang diciptakan IBM mulai dari tingkat top manajemen di kantor pusat sampai di kantor cabang perusahaan dan menjadi budaya kerja bagi seluruh karyawan IBM. Prinsip tamu atau pelanggan adalah raja, menjadikan sikap bagi seluruh karyawan untuk secara konsisten dan akurat tetap menghargai dan melayani secara prima setiap tamu atau pelanggan. Strategi sumber daya manusia dapat menjadi keunggulan bagi suatu perusahaan di dalam mempertahankan segmen pelanggannya dan merebut segmen pasar yang baru. Strategi ini dapat dilaksanakan apabila dapat memanfaatkan batasan-batasan yang ada di dalam pengembangan antara lain dengan strategi produk, strategi proses, strategi perbedaan individu, strategi layout, strategi lokasi, dan penjadwalan kerja. Semua strategi itu akan sangat bergantung pada strategi rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia. Peranan tenaga kerja sangat menentukan di dalam proses operasi suatu perusahaan, sehingga diperlukan perencanaan sumber daya manusia yang baik dan akurat. Perencanaan sumber daya manusia dibuat untuk dapat mengatasi masalah-masalah yang menyangkut antara lain. Yang pertama, menjaga stabilitas karyawan. Stabilitas kerja karyawan sangat perlu dijaga karena akan menentukan kelangsungan operasional perusahaan. Apabila tingkat berhenti dan memasukkan karyawan tinggi, kemungkinan kontinuitas proses konversi dapat terganggu. Disertai makin tinggi biaya untuk rekrutmen dan pelatihan bagi karyawan-karyawan baru. Mengantisipasi stabilitas karyawan sangat perlu diketahui kebutuhan tenaga kerja dan perhitungannya. Yang pertama, pembayaran tenaga kerja. Yang kedua, asuransi tenaga kerja. Yang ketiga, besarnya premi upah yang merupakan ukuran bagi tenaga kerja dapat meningkatkan kinerja yang merupakan variable cost. Yang kedua, ada penjadwalan kerja atau scheduling. Di Indonesia dan USA, jam kerja 5 hari kerja terdiri dari 8 jam per hari sama dengan USA.
Artinya, standar waktu kerja 8 jam per hari termasuk 1 jam untuk beristirahat merupakan waktu jam kerja minimal yang berlaku secara umum di Indonesia atau USD. Secara manajemen sumber daya manusia penjadwalan kerja terdapat beberapa pendekatan berikut ini. Waktu bebas atau flex time merupakan sistem kerja dengan menentukan batas waktu bagi karyawan untuk menyelesaikan tugasnya. Sebagai contoh, karyawan bagian produksi diberi batasan waktu 1 minggu untuk menyelesaikan target produksi. Misalnya 1000 unit barang, tidak dipersoalkan apakah karyawan harus bekerja secara lembur atau 3 shift per hari, atau hanya dikerjakan dalam waktu 5 hari saja. Teknis penjadwalannya diserahkan ke bagian produksi. Bekerja fleksibel dalam seminggu, penjadwalan kerja yang diberlakukan fleksibel, apakah pada hari tertentu karyawan dapat bekerja di bawah standar waktu 8 jam per hari, tetapi harus dikompensasi dengan hari-hari lain untuk memenuhi kumulatif dari kerja karyawan di dalam seminggu. Bekerja sesuai kesepakatan, jika karyawan di dalam seminggu hanya dapat bekerja di bawah jam kerja normal, misalnya hanya dapat bekerja 30 atau 32 jam per minggu, dapat dikatakan bahwa karyawan tersebut telah bekerja paruh waktu atau part-time. Berikutnya, desain tugas. Merupakan suatu pendekatan tugas secara spesifik yang ditetapkan menjadi suatu uraian tugas atau deskripsi di antara pekerja dengan kelompok atau organisasi. Yang pertama, spesialisasi tenaga kerja merupakan pembagian tugas secara khusus atau spesial yang dapat dilakukan dengan mengembangkan keterampilan karyawan, mengurangi kerugian waktu sebagai akibat keenggaran karyawan untuk melakukan peralihan tugas, serta pelatihan untuk menggunakan peralatan secara spesial atau khusus. Yang kedua, ada pengembangan tugas karyawan dilakukan untuk dapat mengantisipasi perubahan permintaan atas produk atau jasa dari pelanggan. Perubahan permintaan konsumen dapat menjadi perubahan secara total atau sebagian sistem konversi, sehingga akan mengubah atau mengembangkan tugas karyawan yang ada di dalam sistem konversi, antara lain dengan cara memperluas tingkat karyawan atau job enlargement, melakukan mutasi tugas, memperkaya tugas karyawan, disertai dengan pemberdayaan karyawan. Berikutnya, untuk yang ketiga ada faktor psikologis dalam desain tugas. Karakteristik tugas mempunyai komponen psikologis. Yang pertama, kemampuan yang bervariasi sehingga pekerja harus disesuaikan dengan karakter, kemampuan, dan bakat karyawan. Yang kedua, ada pengenalan tugas. Yang ketiga, ada signifikasi tugas. Yang keempat, memberikan kebebasan dalam kreasi tugas. Yang kelima, ada umpan balik. Dan yang keenam, ada evaluasi performa secara periodik untuk mengetahui kemajuan dan kinerja karyawan untuk kepentingan karyawan maupun untuk kepentingan organisasi. Yang keempat, ada kepercayaan diri di dalam kelompok kerja. Kepercayaan diri di dalam kelompok kerja merupakan proses pemberdayaan karyawan untuk dapat bekerja sama di dalam kelompok, di dalam satuan target, hubungan antara spesialisasi, perluasan tugas, pengayaan tugas, dan pemberdayaan karyawan, serta percaya diri karyawan di dalam kelompok. Berikutnya ada motivasi dan sistem insentif. Di samping komponen psikologis, yang perlu diperhatikan di dalam pengembangan karyawan adalah faktor psikologis lainnya, seperti kepuasan kerja karyawan dan motivasi kerja perlu dipelajari agar dapat memaksimalkan produktivitas karyawan. Faktor-faktor tersebut di antara lain adalah bonus, pembagian laba, keuntungan perusahaan, serta dasar dari penetapan sistem intensif. Bonus merupakan sistem imbalan uang dan biasanya diberikan secara tunai atau deposito yang diberikan kepada karyawan di dalam organisasi. Selanjutnya ada pembagian laba, merupakan sistem yang mengatur bagian dari laba perusahaan yang dibagikan kepada karyawan, biasanya dikaitkan dengan pencapaian target yang ditetapkan perusahaan. Berikutnya pembagian keuntungan dapat sebagian pemberian keuntungan sesudah dilakukan laporan tahunan perusahaan, di mana karyawan
diberi bagian dari keuntungan di samping keuntungan bagi para pemilik saham. Sistem intensif merupakan sistem yang diketahui oleh karyawan bahwa dengan meningkatkan produktivitas individu maupun kelompok akan memperoleh jumlah intensif berdasarkan sistem intensif yang ada. Selanjutnya, penetapan sistem kompensasi merupakan dasar bagi karyawan untuk mengetahui porsi kompensasi atau pembayaran yang akan diterimanya apabila karyawan di dalam melakukan tugas disertai kemampuan dan pengetahuan yang baik dalam menyelesaikan tugasnya. Faktor-faktor di atas menjadi pendorong untuk menciptakan kepuasan motivasi kerja karyawan. Makin tinggi intensif yang diperoleh karyawan akan semakin tinggi kepuasan dan motivasi kerja karyawan. Kondisi tingkat kepuasan dan motivasi kerja karyawan yang tinggi akan menjadi suatu keunggulan bagi organisasi untuk bersaing. Dengan keunggulan ini, sumber daya manusia perusahaan akan dapat mengikuti perubahan dan perkembangan pasar sesuai dengan permintaan konsumen ataupun pelanggan. Metode analisis dan studi kerja di dalam menjalankan tugas karyawan, apakah pelaksanaan tugas dapat menciptakan produktivitas kerja atau tidak, maka perlu diadakan analisis dan studi kerja untuk mengetahui setiap permasalahan yang ada di dalam melaksanakan tugas karyawan. Di samping untuk mengembangkan prosedur dan keamanan kerja, juga untuk meningkatkan kualitas kerja karyawan, langkah-langkah itu dapat dilakukan dengan membuat diagram alir kerja atau flow diagram menggunakan gambar-gambar untuk menganalisis pergerakan manusia dan bahan atau material sehingga dapat didesain alir kerja yang paling efisien dan paling aman. Kartu prosedur kerja merupakan grafik yang menguraikan kegiatan dan sinkronisasinya pada setiap langkah prosedur kerja sehingga akan dapat dianalisis setiap langkah-langkah tersebut apakah sudah dapat menghasilkan efisiensi dan kualitas kerja. Selanjutnya ada kartu aktivitas yang berisi alur kegiatan beserta kombinasi pemakaian yang dipergunakan dan kombinasi pemakaian mesin atau peralatan bagi dari operator atau karyawan. Kartu operasional yang menggambarkan bagian-bagian kegiatan yang digambarkan apa yang dilakukan tangan kiri dan kanan. Visualisasi tempat kerja. Visualisasi tempat kerja merupakan langkah yang paling baik untuk melakukan monitoring karyawan di tempat kerja, sekaligus untuk menganalisis situasi di tempat kerja apakah sudah memadai atau masih dapat lebih ditingkatkan. Tujuannya untuk meningkatkan komunikasi antar karyawan atau karyawan dengan atasannya dan karyawan dengan peralatan yang ada. Visualisasi di tempat kerja dilakukan umpamanya di dalam menggunakan peralatan operasional, gambaran tingkat persediaan, gambaran check time untuk menyelesaikan tugas suatu pekerjaan, gambaran informasi kebutuhan, persediaan setiap hari, gambaran monitoring peralatan dan mesin yang memerlukan bantuan karyawan, setiap gambar prosedur kerja operasional yang spesifik di tempat kerja. Standar tenaga kerja. Standar tenaga kerja digunakan untuk tujuan yang pertama, untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam pekerjaan karyawan serta pemanfaatan fasilitas operasional. Yang kedua, untuk membuat forecasting, perencanaan, dan pengawasan. Pengukuran kerja. Pengukuran kerja merupakan penentuan tingkat dan kuantitas karyawan yang langsung terlibat di dalam sistem konversi. Pertama-tama ditentukan standar waktu kerja karyawan berdasarkan data kemampuan rata-rata atau karyawan yang pada umumnya dilakukan dengan cara mengadakan sampel pengamatan. Sampel tersebut umumnya dilakukan dengan cara mengadakan sampel pengamatan. Sampel tersebut terdiri dari sejumlah karyawan dengan tingkat keterampilan yang berbeda, kemudian tingkat output yang diperoleh masing-masing diukur. Dari hasil pengukuran itu diperoleh rata-rata kemampuan kerja mereka. Penetapan standar waktu karyawan dapat dilakukan melalui teknik pengukuran kerja dengan beberapa macam pendekatan. Yang pertama, pendekatan dengan mengabaikan formalitas pada usaha jasa pada umumnya.
bersifat padat karya, standar karyawan diukur dengan teknik ini. Dengan demikian, gaji atau upah tidak berdasarkan atas efektivitas kerja. Yang kedua, pendekatan data historis teknik ini menganggap bahwa apa yang sudah dilaksanakan adalah normal, jadi standar karyawan ditetapkan atas dasar data pelaksanaan yang sudah dilakukan. Yang ketiga, pendekatan waktu langsung pada umumnya teknik ini disebut studi waktu dan atau stopwatch, dan alat yang digunakan adalah stopwatch. Yang keempat, ada pendekatan sampel kerja teknik. Ini dapat menggunakan metode pipet yang diperkenalkan tahun 1934, di mana Morrow merupakan orang pertama yang menggunakan metode ini di Inggris dan menyebutnya rasio penundaan. Metode tersebut berkembang pesat khususnya di Amerika dan negara-negara lain, negara maju yang ada sekarang. Dasar-dasar ini menggunakan metode statistik dalam menentukan proporsi dan besaran sampel. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.